Arumi, kini tubuhku ambruk di pelukannya. Sekejap rasanya tubuhku berubah drastis. Tadi, aku bisa menjadi yang paling kuat untuk memukul lelaki itu. Namun kini, dalam dekapannya, seolah semua kekuatanku sirna. Aku berbalik untuk memeluknya, bisa kurasakan suhu tubuhnya yang meningkat. Ini yang aku khawatirkan sedari tadi. Aku membopong tubuhnya menuju mobil untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Di pipinya masih berbekas tanda merah hasil tamparan laki-laki sialan itu. Melihat kembali bekas itu, emosiku langsung terbakar lagi. Rasanya ingin aku kembali dan menghajar laki-laki itu lagi. Kini, aku paham maksud perkataan Mama saat di hari ulang tahun Alif. Rupanya Mama sudah mengetahui atau menyadari kelakuan laki-laki itu. Mama dan Papa sedikit terkejut melihat aku yang mengantarkan Arumi pulang. Arumi, kenapa nak? Mama terlihat sangat khawatir melihat aku yang sedang menggendong Arumi. Arumi demam, Ma. Langsung bawa saja ke atas ke kamarnya, sambung Papa. Untuk yang pertama kalinya Papa mengeluarkan suara padaku setelah perpisahan kami. Badannya menggigil hebat. Aku membaringkannya di atas kasur, disusul Mama dari belakang untuk mengganti pakaiannya. Loh, wajahnya Arumi kenapa? Tanya Mama sambil memperhatikan bekas merah akibat tamparan itu. Tadi, Arumi tadi kepleset Ma karena licin. Sambung Arumi memotong perkataanku. Sambil matanya mengisyaratkan agar aku tak memberitahu Mama tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya diam dan menuruti keinginannya. Ya udah kalau gitu, sebentar Mama mau ambil obat di bawah dulu ya. Ucap Mama kemudian pergi meninggalkan aku dan Arumi. Aku duduk di samping ranjangnya, sambil mengukur suhu tubuhnya. Syukurlah, panas suhu tubuhnya sudah mulai sedikit menurun setelah dikompres tadi. Aku menatap dalam wajahnya sambil sesekali mengusap kepalanya. Melihat ia terbaring lemas seperti ini, membuatku sedikit menyesali keputusanku dulu. Kenapa aku bisa berpikir untuk meninggalkannya? Coba, kalau dulu aku bertahan sedikit lebih lama, semua ini pasti tidak akan terjadi. Lagi-lagi aku hanya bisa menyesali keputusanku sendiri. Aku berdiri dari tempat dudukku, untuk segera berpamitan pulang. Kurasa ini sudah larut, sebaiknya aku pulang saja. Arumi juga sudah sedikit mendingan. Tapi, saat hendak melangkah, aku merasakan sebuah tangan menggenggam tanganku dan menahanku untuk pergi. Mas, jangan tinggalkan aku lagi. Ucapnya dengan suara lemah dengan mata yang masih tertutup. Enggak Mi, enggak ada yang akan ninggalin kamu. Ternyata kepergianku juga menggoreskan luka dalam untuknya. Aku pikir semua demi kebaikannya, tapi aku salah. Dia juga sedang berjuang keras demi perasaannya. Bodohnya aku selama ini tak menyadari akan hal ini. Aku kembali duduk di sampingnya dan menggenggam erat tangannya. Beberapa kali ponselku bergetar, menandakan ada panggilan telepon yang masuk tapi kuabaikan. Biarlah, saat ini aku hanya ingin menikmati, dan menghabiskan waktuku bersama Arumi. Sudah cukup banyak waktu yang selama ini terbuang sia-sia antara kami. Aku terbangun dengan suara Mama yang sedikit menggoyangkan tubuhku. Ternyata semalaman, aku tertidur di sofa karena menjaga Arumi. Nak, bangun nak, ada hal penting. Iya Ma, ada apa? Ku paksakan tubuhku untuk berusaha duduk, dan sedikit mengucek mataku, memaksa ia untuk terbuka lebar. Walaupun sebenarnya, ia masih ingin tertutup lebih lama. Kurasakan sakit di pergelangan tanganku akibat perkelahianku kemarin, bersamaan dengan kepalaku yang sedikit pusing. Nak, kamu sudah dapat telepon dari ibu kamu? Belum Ma, ada apa? Seingatku semalam, ponselku terus bergetar tapi ku abaikan. Dan kini, aku mencoba meraih ponselku kembali. Ibu kamu meninggal, Nak. Hah, apa? Seketika dadaku terasa sesak. Ku tatap ponsel yang kini ada di dalam genggaman tanganku, iya benar. Banyak sekali panggilan tak terjawab dari Risha juga Bude.
Ya Tuhan, kenapa harus ibuku? Andai aku tak mengabaikan panggilan itu. Ini semua salahku. Mendengar hal itu, Arumi juga sama terkejutnya denganku. Ia memelukku erat, aku tak dapat menahan air mataku lagi. Semuanya tercurah dalam pelukannya. Mama dan Papa juga langsung bersiap untuk pergi bersamaku ke pemakaman ibuku. Aku sedikit bersyukur, di saat seperti ini, aku tidak sendiri. Allah masih mengizinkan aku melewati ujian ini bersama dengan orang-orang yang masih kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Papa menggantikanku untuk menyetir karena mengingat kondisiku yang belum stabil dan masih syok karena kejadian ini. Mama duduk di jok depan di samping Papa, sedangkan aku, Arumi, juga Aif duduk di jok belakang. Suasana ini nyaris sempurna, sukses membuatku lupa kalau aku dan Arumi sekarang sudah resmi bercerai. Di balik mendungnya hari yang kulewati, karena kehilangan ibuku, ternyata Allah juga melukiskan sedikit pelangi untuk menghiasi hariku. Semua orang nampak sudah berkumpul di halaman rumahku. Terdengar suara tangis dari dalam rumahku, bergantian dengan suara pengajian dari ibu-ibu majelis talim. Dadaku semakin sesak saat kakiku menginjak halaman rumahku. Terbayang jelas bagaimana kenangan bersama, selama beliau masih hidup. Apalagi setelah melihat Risha adikku yang menangis hingga terseduh-seduh di samping jenazah ibuku. Hatiku remuk, bagai dihancurkan hingga menjadi berkeping-keping. Allah, hari ini Engkau telah memanggil surgaku untuk pulang ke sisimu. Ku peluk erat adikku. Hari ini kami berdua resmi menyandang status sebagai anak yatim piatu. Aku sedikit membuka kain yang menutupi wajah ibuku. Untuk yang terakhir kalinya, aku ingin melihat wajah itu. Merekam setiap rincian lekukan yang tergambar pada wajah itu. Ibu, hari ini aku menunaikan janjiku kepadamu, walaupun sedikit terlambat, kini aku membawa Arumi sesuai dengan permintaan ibu. Tapi, kenapa ibu malah pergi meninggalkan aku? Air mataku tumpah sederas curah hujan saat ini. Aku mengambil tangan ibu dan menciumnya untuk yang terakhir kalinya. Kulihat Arumi yang duduk di sampingku juga ikut menangis mengiringi kepergian ibuku. Belum puas aku memandang wajah ibu. Seorang ustazah, kini menyampaikan bahwa jenazah ibu akan segera dimandikan untuk melanjutkan ke proses pemakaman. Ikhlasin ibu ya. Ucap Bude sambil mengusap pundakku. Mendengar kata-kata Bude membuat tangisku semakin menjadi-jadi. Ya Tuhan, jika bisa, ingin ku hentikan waktu pada hari ini. Agar aku bisa puasnya memandang wajah ibu untuk yang terakhir kalinya. Tanpa menunggu jawabanku, jenazah ibu langsung dipindahkan untuk dimandikan. Dan dikafankan sesuai dengan syariat agama. Untuk yang terakhir kalinya, aku menggenggam erat kedua kakinya. Surgaku, semoga Allah menjagamu, menyayangimu sebagaimana kamu menyayangi kami sepanjang hidupmu. Itulah sentuhanku terakhir untuk ibu. Meski rasanya tak kuat, tapi aku berusaha sekuat tenaga untuk dapat memikul keranda ibuku. Dan mengantarkannya sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Aku ikut turun sampai ke liang lahat untuk membantu proses penguburan ibuku. Dadaku semakin sesak, tapi ku tahan, ini yang terakhir kali yang bisa kulakukan untuk ibu. Air mataku kini kembali tumpah saat harus mengazani jenazah ibuku sebelum ditimbun dengan tanah. Setelah melafazkan doa untuk ibu, saatnya Pak Ustadz dan para warga untuk kembali pulang. Satu persatu orang melangkah meninggalkan area pekuburan ini, tapi tidak denganku. Aku masih ingin lebih lama berada di dekat ibu. Rasa rinduku masih teramat dalam untuk beliau. Di sampingku, masih ada Arumi yang setia sedari tadi menemaniku melewati masa suram ini. Aku turut berduka cita, sedalam-dalamnya Mas. Tiba-tiba sebuah suara memecah kesunyian di antara aku dan Arumi. Kami berdua refleks menghadap ke arah suara wanita yang kini sedang berdiri di hadapan kami. Delia,